Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan disembah dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami boleh mengerti setiap pelajaran yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, lingkaran. Pengertian dari lingkaran, ya. Di kelas sebelumnya itu kamu sudah pernah belajar tentang beberapa bangun datar, ya. Ada persegi panjang, ada segitiga. Nah, dan tentunya lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap satu titik tertentu atau titik pusat. Jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari. Nah, unsur-unsur lingkaran, ya. Unsur-unsur lingkaran tuh yang pertama titik pusat. Nah, titik pusat, ya. Titik pusat pada lingkaran adalah sebuah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Nah, perhatikan pada gambar ini, ya. Nah, ini adalah disebut titik pusat. Jadi ini tengah-tengah, ya. Tengah-tengah. Nah, kemudian yang kedua jari-jari. Nah, jari-jari lingkaran adalah jarak antara titik pusat lingkaran dengan garis lengkung lingkaran, ya. Jadi dari pusat ini nah sampai pinggir ini namanya jari-jari, ya. Di sini tertulis O, ya. Jadi dari OA itu jari-jari, OB jari-jari, OC dan OD. Nah, jari-jari lingkaran biasanya dilambangkan dengan huruf R, ya. Jari-jari lingkaran dalam matematika biasa dilambangkan dengan huruf R. Kemudian yang ketiga diameter. Nah, diameter itu adalah garis yang melintang dari salah satu titik lengkung, melintasi lewat titik pusat dan berhenti pada titik lengkung lingkaran yang lainnya. Jadi dari sini ini diameter, ya. Dari A sampai B ini diameter. Tapi kalau dari A sampai O itu jari-jari. Nah, A sampai B ini diameter. C sampai D ini juga diameter. Kemudian yang ketiga, busur, ya. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang berada pada keliling lingkaran. Garis tersebut ya disebut sebagai busur lingkaran karena bentuknya yang menyerupai busur panah. Perhatikan gambar di atas. Nah, busur pada lingkaran merupakan garis lengkung, ya, dari A ke C ini, ya. Dari A ke C ini adalah busur, terus C ke B, ya, busur, B ke D, ya, dan D ke A, itu busur, ya. Nah, busur itu biasanya dilambangkan dengan lengkung, ya. A dengan lengkung C, artinya busur AC. Nah, A lengkung B, ya, busur CB, ya. B lengkung D, busur BD. D lengkung A, busur DA. Yang kelima adalah tali busur. Nah, tali busur adalah garis yang ditarik lurus dari salah satu titik lengkung lingkaran menuju titik lengkung yang lain tanpa melalui pusat lingkaran, ya. Perhatikan ini, ya. Ini adalah garis busur, ya. Dari A, D, C, B, ya. Yang keenam adalah juring. Juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh
2 buah garis jari-jari dan sebuah busur lengkung ya, jadi 2 buah jari-jari ya, ini dan sebuah garis lengkung, itu disebut dengan juring. Nah, perhatikan gambar itu ya, daerah yang diasir ya A, O, B ya adalah juring. Juring AOB dibatasi oleh 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari AO dan OB ya, serta busur lengkung yaitu A ke B. Kemudian tembereng ya, tembereng bisa diartikan sebagai luas daerah yang berada di dalam lingkaran di mana daerah tersebut dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, ini ya, dibatasi oleh tali busur ya dan busur. Daerah yang diasir ya itu dibatasi tali busur BC dan B tali busur C. Pada gambar di atas adalah salah satu contoh bagian lengkungan yang disebut sebagai tembereng ya, ini tembereng ini ya. Kemudian 8, apotema. Nah, apotema jika kita menarik sebuah garis tegak lurus dari titik pusat sampai ke salah satu tali busur ya, maka garis tersebut dinamakan apotema. Nah, ya. Jadi dari sini ini ya, ini adalah diameter, kemudian di titik pusat. Nah, kalau dari titik pusat ini kita tarik ya garis lurus ya sampai ke tali busur di sini, maka garis ini disebut apotema. Nah, itu adalah beberapa unsur-unsur dari lingkaran. Nah, ya. Nah, sekarang kamu bisa menjawab ayo berlatih ya. Yang pertama ya, nomor 1 sampai 5, kemudian nomor aktivitas ini sebenarnya aktivitas kelompok tapi bisa dibuat mandiri ya, nomor 1 sampai 5 ya. Demikian pelajaran hari ini, semoga kalian mengerti. Tuhan Yesus memberkati.